Halo semuanya, selamat datang dan selamat siang nih buat teman-teman sekalian. Kembali lagi di Podlogi, podcast Planologi bersama aku Sania Nikmatul Aziza dari mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Nah, kali ini di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang seru banget nih. Tentunya apalagi bahas tentang isu-isu yang kali ini masih beredar di perencanaan wilayah dan kota nih, apalagi di Fakultas Teknik, apalagi kalau bukan PKM RSH. Nah, PKM RSH nih biasanya dianggap serius teman-teman, atau kadang-kadang bikin rumit, sulit gitu ya. Nah, itu biasanya bakal seru banget kalau dijalanin bareng tim. Apa sih PKM RSH itu teman-teman? PKM RSH adalah program kreativitas mahasiswa, riset sosial humaniora. Nah, kali ini kita bakal kedatangan narasumber PKM RSH yang kemarin, for your information nih, lolos pendanaan teman-teman. Wah, keren banget sih. Nah, episode ini berjudul Riset Nggak Melulu Serius, serunya PKM RSH ala anak PWK. Dan aku kali ini nggak sendirian nih teman-teman, kita bareng narasumber yang keren-keren dari PWK, yaitu dari tim PKM RSH Ijen dan juga tim PKM RSH Sonhorek. Halo semuanya. Halo. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya lumayan baik sih, lumayan baik. Gimana hari ini kesibukannya? Lancar? Aku sih nggak sibuk. Oh iya. Iya. Kalau kan dekat segini. Gak lancar. Oh habis studio ya kayak? Habis presentasi. Habis tapi presentasi. Gak datang. Oh gitu, oke. Sebelumnya boleh nih perkenalan dulu supaya penonton yang ada di rumah bisa kenal sama kakak-kakak di sini. Mau kamu dulu atau aku dulu? Oke. Halo semuanya, kenalin aku Hikmal. Aku sebagai ketua tim dari PKM RSH Ijen. Oke, selanjutnya. Halo guys, sebelumnya kenalin aku Tegar. Aku dari ketua tim PKM Sonhorek. Oke, Kak Hikmal dan juga Kak Tegar, ini sama-sama mahasiswa angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Beda nih sebenarnya. Oh, Kalau beda. aku angkatan dari angkatan 2022. Oh gitu. Aku dari Kalau- Penang, angkatan 23. 2023. Itu timnya semua dari angkatan 22 dan 23 atau gimana? Enggak, Campur. kalau dari tim aku itu ada campur dari angkatan 2023 satu, Oh. iya. Karena memang dalam ketentuan PKM itu harus ada jenjang. Kalau tidak jenjang itu harus dari luar program studi. Oh Jadi gitu. itu salah satu kriteria untuk lolosnya. Oh gitu. Kalau kau ada angkatan 23, tapi itu dari administrasi negara. Jadi ada dari prodi yang lain gitu ya Kak. Oke, nah teman-teman kan di sini ada PKM Sonhorek dan juga PKM RSH Ijen nih. Kok bisa sih mencetuskan sebuah tema dan juga ide yang kreatif banget dan unik gitu loh? Mungkin dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Aku dulu. Oke, Kak Iqmal. Oke. Jadi kalau PKM RSH Ijen itu sebenarnya sudah digagas mulai dari tahun lalu. Jadi memang biasanya timeline PKM kan di bulan Desember kita ada seleksi PKM untuk yang awal Iya, untuk di tingkat universitas. Tapi yang sekarang kan diundur ya sampai di bulan Juni. Nah untuk PKM RSH Ijen ini udah digagas tahun lalu. Nah urgensi dari pemilihan riset ini kita itu melihat dari bagaimana kearifan lokal yang ada di sana dan kaitannya dengan mitigasi bencana. Nah salah satu literatur review yang kita gunakan itu adalah literatur review dari Scopus, sehingga kami melihat sebuah hal baru yang bisa sebenarnya diterapkan karena memang local wisdom atau kearifan lokal itu nggak melulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan sebuah kepercayaan masa lalu, tapi itu sebuah hal yang bisa tetap diterapkan meskipun memang tidak secara langsung itu dapat memberikan efek mitigasi struktural ataupun non struktural terhadap yang ada di sana di sekitar wilayah Ijen, tapi itu merupakan salah satu solidaritas sosial yang memang secara tradisi itu turun temurun sehingga itu menjadi salah satu alat bagi mereka untuk bertahan di tengah bencana. Oke, keren banget nih tepuk tangannya bro. Bisa muncul kayak gitu itu kayak wow, ada dicampurin sama mitigasi bencana itu kan keren ya kan. Biasanya kan di luar di luar kendali kita biasanya cuma mitigasi bencana tentang jalur evakuasi ataupun yang lain sebagainya. Ini disangkut pautkan dengan budaya masyarakat sekitar gitu ya. Iya, benar. Oke, kalau untuk Mas Tegar sendiri nih tentang Sonhorek, waduh. Ya tadi kan Iqbal kan ngomong Iya. versi lebih serius ya. Iya. Santai ya. Kalau untuk Sonhorek ini awalnya kan memang lahir dari omongan tongkrongan. Oh. Nah, biasanya di tongkrongan kan kita saling
kayak ngejudge satu sama lain ya, referensi sebagainya. Dan seperti itu pas di Jember kan memang politiknya baru itu. Iya betul. Nah itu ada kebijakan itu ya. Ya bupati baru, kebijakannya tentang horek tuh. Jadi itu kayak Jember horek. Nah habis itu juga di beberapa TikTok ataupun di media sosial lain tuh biasanya kan juga ada konten-konten horek. Nah itu di komentarnya itu biasanya ada pro kontranya yang ada dan sebagainya itu. Jadi komentar-komentar itu pasti banyak itu ya. Sudut pandang orang kan beda-beda. Nah itu makanya dari itu aku pengen ada kebijakan. Soalnya di Jember tuh tema aja tuh nggak ada kebijakan yang mengatur horek. Padahal itu di kebijakan bupati baru itu dia pengen mendukung horek. Tapi dia ada yang bisa mengatur horek itu. Takutnya nanti horek tambah besar, tapi juga orang-orang bakalan merasa apa namanya kayak gak enak gitu kalau horek itu kayak negatif gitu ya. Padahal kan tema aja. Horek itu ada positifnya loh tentang ekonomi, sosial dan sebagainya. Nah jadi aku pengen jadi kebijakan yang bisa menengahi, dan juga kebijakan ini juga bisa mengatur. Gitu, keren sih. Emang kalau ide-ide kayak gitu tuh udah di luar nalar semua ya kak ya. Pokoknya kalau seumpama topik-topik itu kan biasanya berawal dari kehidupan sehari-hari ya kak. Kalau bisa ya, kalau untuk PKM yang akan dilakukan oleh mahasiswa lain biasanya kan dari kegiatan-kegiatan sehari-hari. Gitu. Nah, kan berarti ini kakak-kakak sudah survei langsung ke tempatnya nih berarti? Kalau aku udah. Oh sudah. Kalau untuk Mas Tegar sudah. Berarti kan otomatis sudah melakukan proses tersebut nih. Mungkin dari kakak di sini nih, waktu survei adakah kalau rasa kayak pengen nyerah atau gimana gitu? Soalnya kan kalau PKM gini kan penelitiannya agak rumit ya, agak bingung gitu. Mau kemana nih? Terus kalau udah dapat datanya mau diapain atau gimana gitu? Mungkin ada perasaan mau menyerah atau perasaan kayak aduh capek nih lama-lama di PKM gini, soalnya lama kan? Gitu mungkin. Kalau sendiri itu kan masih semester 5 ya, kita belum dapat metode penelitian. Gitu ya. Itu pertama jadi kesulitan kelompokku juga. Nah juga kelompokku juga beberapa masih punya kegiatan-kegiatan lain dan mereka memprioritaskan itu. Jadi mungkin untuk waktunya itu sangat-sangat susah. Habis itu juga aku punya fun fact aja. Ini tuh aku gak pernah ada pengalaman langsung tentang horek. Jadi aku biasanya itu cuma dari TikTok dan sebagainya. Otomatis kalau kayak datang event horek itu kayak itu benar-benar event pertama aku. Dan kayak gak tahu event horek kayak gimana gitu ya. Itu cari-cari event horek di Jember juga pas akhir-akhir nih karena ada kebijakan gubernur itu. Nah itu juga agak susah mulai horek kapan dan sebagainya. Maka dari itu susah banget buat cari studi case untuk di perkotaan Jember. Sampai aku cari di Perluat Perkotaan Jember juga. Ya itu kesulitan sih. Sama juga ini kan akhir-akhir ini kan nyusun artikel ya. Nah itu bingungnya mau publish di mana. Itu udah berapa kali di event kak untuk mengetes sound horeknya? Banyak sih eventnya, tapi aku ada fun fact lagi nih. Apa nih? Jadi orang itu bingung tentang horek. Horek tuh yang skalanya gimana? Kecil, besar. Horek tuh ada apa namanya kayak syarat untuk dikatakan horek gitu kayak gimana? Gitu. Nah jadi kayak contoh aku ngomong kalau aku udah ke event GFC, tapi kan bisa aja kan ngomong GFC pun horek kak gitu. Bisa kan? Cuma sound biasa gitu ya. Jadi ada beberapa orang ngomong GFC horek dan sebagainya. Jadi kalau untuk dibilang aku udah ke event apa aja, itu ada GFC, Tajentra, ada juga Karnaval Desa. Contoh di kemarin di mana itu? Tegal Gede. Tegal Gede ya. Ada beberapa sih. Gitu. Jadi langsung terjunnya itu langsung ke tempat-tempat yang biasanya mengadakan event-event besar gitu ya? Iya, aku udah ke konser juga. Konser apa tuh kak? Inaugurasi. Inaugurasi PPKMB kemarin ya? Oke, betul. Kalau untuk Kak Iqmal nih? Kalau aku sebenarnya untuk perasaan menyerah itu nggak ada untungnya ya, di tim kita itu nggak ada untuk perasaan menyerah karena memang kita sendiri udah amanah kan dapat pendanaan ya, namanya itu uang ya dari pemerintah ya, mau nggak mau kita harus menggunakannya dan digunakan untuk riset yang mana risetnya nanti harus berdampak kalau memang program dari kampus saat ini adalah kampus berdampak. Jadi kalau kami itu sebenarnya nggak ada untuk kata menyerah, nggak ada. Jadi kami selalu menguatkan satu sama lain. Itu gimana caranya, mulai dari awal kita survei sekunder, lalu di survei primernya yang dilakukan di pertengahan Agustus kemarin. Bahkan kita itu survei primernya, jadi waktu itu ada satu kegiatan nih kak, namanya itu ada perlombaan. Nah
Ya, jadi karena aku surveinya itu harus ke Blue Fire-nya Ijen dan harus bertanya langsung dengan tambang belerangnya di sana, penambangnya. Jadi aku di jam 00.00 jam 12 malam itu aku berangkat ke Ijen. Iya, nyampe sana itu jam 1. Jam 1 kita hiking, baru dibuka jam 2 nih ternyata. Jam 2 kita hiking, nyampe di bawah yang di Blue Fire-nya itu sekitar jam 4:30. Nah, di jam 4:30 kita itu tanya beberapa responden di sana penambang belerang dan adaptabilitas mereka itu seperti apa sampai mereka itu bisa kuat di sana dengan tahan. Dan suatu hal yang membuat kita tercengang di situ adalah mereka itu nggak pakai baju Kak, di suhu kurang lebih itu 16 derajat Celcius. Cuma pakai kaos gitu Kak? Nggak pakai baju. Jadi kaosnya itu diselempangin di gini aja. Nah terus mereka itu bilang kayak gini, ya namanya kita cari uang gitu, cari uang memang untuk menghidupi keluarga kita, dan di sana itu ada banyak sekali penambang belerangnya, dan ya itu yang membuat kita semacam termotivasi lah. Kita aja yang mau jadi mahasiswa yang dikasih pendanaan dan harus riset tuh ya seperti ini. Nah sedangkan mereka yang sebenarnya notabene harus kerja kasar dan menjadi penambang di sana, mereka itu nggak pernah ngeluh terkait hal tersebut. Jadi ya sebuah hal yang cukup kontradiktif, dan ketika kita bandingkan itu sangat memotivasi dengan diri kita untuk melakukan riset ini, karena nanti dampaknya semoga bisa untuk bermanfaat bagi mereka-mereka yang mungkin saat ini memang mendapatkan uang yang kurang tapi memiliki effort yang cukup tinggi. Jadi ini merupakan salah satu langkah kita untuk terus termotivasi untuk riset ini kan. Oke, berarti emang bener kayak seumpama kita emang ada di titik capek, tapi kalau udah dikasih tanggung jawab tuh rasanya harus dilakuin gitu. Bener banget. Oke. Terus nih Kak, saat survei tadi kan sudah kayak dari Kak Tegar tadi waktu mahasiswa semester 5 ya Kak ya? Ya semester 5 itu udah banyak tugas-tugas, jadi harus membagi waktunya. Terus untuk Kak Hikmal juga bertanggung jawab atas apa yang sudah diberikan gitu kan. Waktu turun ke lapangan nih, mungkin ada nggak sih momen-momen lucu yang bisa diceritakan bareng-bareng nih? Dari Mas Iqbal deh. Oh ya, kalau aku sih banyak ya sebenarnya. Kalau cerita lucu, karena kita survei primernya waktu itu ada di desa di Kaldera Ijen, yang notabene itu ada sekitar 2 desa yang mereka itu nggak ada akses dengan aspal. Aksesibilitasnya itu benar-benar mereka itu cuma pakai tanah yang bebatuan, dan itu banyak kayu-kayu yang menyilang gitu di jalannya. Dan itu ada beberapa dusun yang seperti itu Kak. Jadi itu dusunnya itu benar-benar kita bisa melihat Ijen dari dusun itu karena memang dari gundukan tanahnya itu lumayan tinggi. Nah itu salah satu namanya itu dusun Margomulyo. Nah yang paling lucu di situ, kita itu benar-benar nggak tahu itu jalannya kemana, karena memang jalannya itu sesempit itu di tengah-tengah perkebunan, dan itu benar-benar ke atas gitu Kak. Jadi kalau aku tuh bikin jalan nanjak dan kecil, meskipun ada pavingnya waktu itu, nanjak kecil, dan di sini kanan kiri itu udah ada kebun atau semacam punyanya warga, itu kubis punya warga. Iya, jadi kita meskipun diberikan view yang bagus, waktu itu kita benar-benar takut sampai kita itu teriak-teriak dan dilihatin warga banyak, soalnya di bawahnya itu udah permukiman, di atas itu udah ke bukit itu. Jadi itu lumayan lucu sih, soalnya itu pertama kali kita lewat jalan yang cukup sempit, dan itu ya challenging buat kita sampai kita teriak-teriak. Terus juga pas kita pertama kali di sana, itu kan memang kita itu ada sekitar 9 kali tremor Ijen. Jadi waktu di sana itu ada gempa Ijen kecil 3,6 skala Richter. Dan itu benar-benar kerasa di homestay kita. Jadi itu kita semacam dan itu pertama kalinya katanya warga-warga di situ 1 minggu itu pertama kalinya mereka itu benar-benar konsekutif gitu. Jadi kita semacam ngejokes itu untuk menenangkan, sebenarnya ngejokes untuk menenangkan. Apa ini ya tanda-tanda riset kita itu berhasil karena di sana langsung diberikan kebencanaannya gitu. Tapi itu sebenarnya cuman untuk akal-akalan kita biar mental kita itu masih stabil lah di sana, karena cukup berbahaya juga ya di Kaldera Ijen. Itu sih yang paling lucu Kak untuk aku saat ini. Untung nggak pakai maps Kak. Kalau maps bisa ke kanan ke kiri ke nggak ada Kak, nggak ada akses maps di sana, itu nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal, jadi kita benar-benar tanya ke warga, nanti diarahin. Bahkan ada bapak kepala dusun yang nganterin kita sampai ke kantor desanya, dan itu benar-benar ngelewatin jalan yang tadi. Jadi benar-benar terpencil nih. Bukan terpencil ya, mungkin memang akses jalannya akses jalannya aja. Tapi di sana masyarakatnya masih lumayan develop lah untuk di sana. Mereka bisa untuk memberdayakan diri sendiri. Kalau boleh tahu berapa hari itu? Kita survei kurang lebih ada 1 minggu Kak. 1 minggu, iya. 1 minggu. Setelah itu langsung balik ke Jember gitu? Iya, langsung balik ke Jember karena waktu itu ada kegiatan juga saat minggu selanjutnya. Pasti masih banyak lagi, tapi yang paling lucu itu gitu. Iya, yang paling lucu itu. Kalau untuk Mas Tegar nih, untuk Sound Horek sendiri. Survei yang udah terjadi tadi ini adalah survei pertama Wamoko. Kan kita juga nggak
ada pengalaman langsung gitu mengenai sonorek. Kayak kita nggak pernah datang ke sonorek dan sebagainya. Nah itu aku punya temen, dia tuh emang agak sensitif dengan suara. Nah dia tuh kemarin di konser-konser aja dia tuh sempet biasanya mual gara-gara dengan suara. Nah itu sempet dia tuh mual di depan kayak sound-soundnya gitu loh, yang goreng gitu loh. Dia benar mual di situ. Dia kayak mau pingsan di situ. Jadi dia jadi Terus kayak gimana itu Kak kalau sama survei langsung itu apa? ya udah kita langsung melipir kan, kita cari makan sedikit situ. Terus yang mual tadi suruh duduk dan kita langsung survei gitu. Mau pertama tapi temennya sendiri yang Iya. Soalnya kan memang beberapa orang kan yang emang tingkat adat tapi kita seperti judulku juga emang agak kurang gitu kan. Ya udah. Itu sebagai salah satu sedikit kami mana. malahan ya Kak ya. Soalnya langsung ngerasain sendiri apa dampak dari sunburek itu ya Kak ya. Sebenarnya sonorek tuh nggak jelek-jelek banget dari pengalamanku ya. Soalnya emang itu tergantung persepsi orang sendiri-sendiri. Kalau orang yang memang merasa itu menguntungkan dan mereka juga suka itu biasanya memang sonorek itu positif di mereka. Contoh kemarin pas kita kesana itu banyak banget UMKM yang terbantu. Oh iya Terus benar juga- banget sih. Soalnya banyak yang jualan Iya. di sekitar gitu ya Kak ya. Terus juga desanya juga terbantu tuh kan, soalnya mereka juga ada parkir dan sebagainya. Itu jadi jangan ngejudge Iya. dari satu sisi doang, soalnya ada banyak sisi. Iya harus lihat dari pandangan yang lain gitu ya Kak ya. Oke. Terus selanjutnya nih, kan riset ini kan tadi juga sudah turun lapangan, terus ada lika-likunya juga banyak gitu. Gimana sih biar tetap enjoy, terus bisa fun gitu selama ngerjain laporan dan data-data dari PKM ini? Oke. Siapa dulu nih? Oke, dari Mas Siapa Iqbal. aku dulu aja ya. Sebenarnya ya itu tadi sih Kak, balik yang awal untuk memotivasi diri sendiri karena memang ini merupakan amanah ya dari pemerintah melakukan riset. Jadi itu salah satu bentuk stepping stone kita buat tetap termotivasi di sana. Terus kalau cara aku enjoy sebenarnya untuk mahasiswa di tim aku itu 3 mahasiswa itu dari angkatan 2022 dan ada 2 mahasiswa yang sudah nggak ada mata kuliah. Jadi ya lumayan lebih banyak kita yang ngerjakan gitu. Teman-teman yang lain juga ngerjakan karena output kita juga banyak, ada artikel ilmiah, ada web nya, terus ada peta-peta yang di HKI kan. Itu kan lumayan banyak ya. Nah di situ cara kita tetap enjoy ya udah kita ngerjain dan kita asistensiin dengan tanpa ada rasa tekanan karena memang ini merupakan riset yang udah didanai dan juga riset yang kita fokusnya keterdampakan ya, karena selain cuman hanya untuk ya udah menyelesaikan tanggung jawab, tapi di sini kita juga ada tanggung jawab sosial karena kita juga bekerja sama dengan dinas sosial dari Kabupaten Bondowoso untuk desa tangguh bencana. Jadi waktu itu kita ada koordinasi dengan mereka dan oke nggak apa-apa, nanti hasil risetnya bisa coba diasistensikan ke kita juga kayak gitu. Jadi ya udah di situ kita enjoy aja sih karena memang ada banyak support dan juga kita sendiri saling menghargai satu sama lain, waktu menghargai dan juga ada banyak waktu luang juga. Jadi ya di situ sih yang lebih kita tekankan Kak. Jadi enjoy-nya tuh langsung otomatis dapat karena Iya, bener banyak banget. support gitu ya Kak. Bener banget, bener Oke. banget. Kalau dari Mas Tegar nih, mungkin ada Sama beda. aja dia kayak sampai dukungan. Oh, dari dukungan. Oke. Paling mes tuh tentang dukungan dari dosenku pembimbingku. Kalau boleh tahu dosennya siapa nih? Alifan. Oke, Pak Alifan. Dulu tuh sempat awal-awal pas mengajar proposal itu aku sempat ganti topik 3 kali kalau nggak salah. Itu awalnya kan sonorek ke migrasi, dampak migrasi. Habis itu ganti sonorek ke preferensi tempat tinggal. Terus sekarang ke adaptabilitas masyarakat. Itu beneran kayak dosenku beneran ngomong gitu loh. Soalnya kita emang semester 5 nggak ada metopeng, Iya sih. nggak ada orang kayak beneran kita gacha gitu lah. Iya, masih pertama kali juga Pertama kan. kali. Terus pas dapat ini kita seneng kan, dapat uang juga bro, dari enjoy juga kan. Nah juga pas survei kan bareng-bareng ya, itu beneran seru-seru banget sih. Apalagi langsung langsung dengerin event-event yang gede-gede kayak lagu-lagunya kan otomatis yang viral-viral nggak sih Kak? Yang diputar. Iya kalau buat yang soundtrack yang dinamis itu biasanya memang lagu-lagu yang viral-viral. Tapi biasanya kalau mereka tampil itu mereka ganti lagu lagi di lagu-lagu kayak yang bisa tampil mereka kayak tradisional dan sebagainya. Gitu, oke. Jadi masih enjoy lah Kak ya untuk kerjain ini, belum sampai wah gitu ya. Mungkin. Oke, selanjutnya nih.
ada tips nggak sih Kak buat teman-teman nih, atau pendapat kalian buat teman-teman yang lagi minder kan? Soalnya kalau untuk ikut PKM ini kan pasti teman-teman tuh mikirnya ya ampun sulit banget, terus ngerumusin ke topiknya aja susah gitu loh. Mungkin ada nggak sih tips-tips dari kakaknya, dari Kak Tegar dulu deh, tips-tips kayak kalian gak usah minder deh gimana atau gimana gitu. Sebenarnya kalau dibilang minder ya, awalnya gue juga minder. Maksudnya kan banyak yang takut gitu loh Kak untuk memulai bisa ikut PKM gitu loh Kak. Sebenarnya mulai itu paling enak punya cutting dulu. Soalnya aku dulu pernah satu kelompok sama Iqbal. Oh gitu. Nah itu di PKM tahun lalu. RSA juga. Iya, rasa juga. Rasa juga. Kok tiba-tiba beda? Nah itu di PKM RSA juga itu beneran dari itu aku ada kayak pengalaman walaupun belum sempat lolos ya, tapi ada pengalaman. Oh, ternyata kayak gini gitu. Sebenarnya pas belum dia ada itu juga nggak tahu PKM RSA apa gitu. Mungkin anak-anak ya ada yang juga nggak punya support system kayak gitu, jadi bisa tanya-tanya aja ke Kati, tanya-tanya dulu, sama kalau bisa cari topiknya yang lagi viral aja. Gitu, biar masih hangat gitu ya Kak ya. Nah terus itu kan biasanya kalau memang hangat itu audiensnya lebih besar gitu. Oke, berarti harus cari pengalaman dulu nih, cari-cari tahu informasi-informasi yang ada di kakak tingkat gitu ya Kak ya, biar tahu gambarannya kayak gimana gitu PKM-nya. Oke, kalau untuk Kak Hikmal? Kalau aku sendiri sebenarnya ini fun fact ya, aku tuh ngajuin 3 kali untuk 3 tahun. Jadi mulai dari tahun 2022 aku ngajuin waktu itu PKM BFT dan cuma lolos tingkat universitas. Yang tahun 2023 juga sama, aku ngajuin untuk PKM BFT juga lolos universitas juga. 2024 juga sama, aku ngajuin untuk tingkat universitas juga lolosnya, dan baru di tahun 2025 ini aku bisa lolos pendanaan. Jadi intinya itu jangan pernah ngerasa kalian itu ya udah stop di situ karena kalian coba-coba dan akhirnya nggak dapet, kalian stop. Nggak, itu bukan esensi dari kita mencoba. Jadi kalau dari aku sendiri itu udah aku bilang sukses loh, meskipun cuma lolos universitas, karena di situ kita menyusun proposal, di situ kita ada koordinasi, itu adalah bagian dari sebuah kesuksesan karena usaha atau effort yang kita berikan. Nah untuk PKM yang lolos ini ya itu jadi sebuah buah atau ya gimana ya, hasil dari buah kita yang iya selama 4 tahun kita coba terus gitu seperti apa, pasti akan akhirnya iya benar membuahkan hasil. Jadi jangan pernah minder terkait kalau seandainya kalian mau mencoba sesuatu itu, jangan pernah minder karena di situ ada esensi yang bisa kalian dapatkan dan kalian itu nggak akan rugi dengan kalian mencoba. Kalau dari aku gitu sih. Jadi biar nggak minder itu kita harus terus berjuang gitu. Iya benar banget. Iya. Jadi buat teman-teman nih jangan sampai ragu, jangan sampai minder. Kalian masih punya tingkat ya yang otomatis bakal ngajarin kalian nih Kak ya. Iya. Ada satu lagi Kak. Kita gagal itu bukan sebuah kegagalan, tapi kayak kemenangan yang tertunda. Yes. Soalnya kalian hari ini dari Mas Tegar. Kalian nanti bakalan belajar banyak di situ. Contohnya pas aku gagal tadi kan sama Iqbal tuh, aku belajar di situ. Jadinya lolos bareng malah ya Kak ya, belajar bareng lagi gitu. Jadi buat teman-teman nggak usah minder, nggak usah takut buat mulai PKM karena otomatis masih ada kesempatan lagi di tahun-tahun selanjutnya gitu ya Kak ya. Mungkin satu kata nih untuk teman-teman yang lagi nonton biar tetap semangat, gimana nih Kak, dari Kak Iqbal deh? Satu kata ya? Satu kalimat ya? Satu kalimat deh. Satu kalimat. Iya, satu kalimat biar semangat teman-teman yang ada di rumah. Buat ikut kalimat tuh sebenarnya nggak cukup ya, tapi nggak apa-apa, coba singkat kalau dahulu aja. Udah satu lagi ya. Nggak mungkin ya. Udah pesan aja wes. Pesan buat teman-teman aja. Buat kalian yang mau ikut PKM di tahun depan, jangan pernah kalian ngerasa minder, jangan pernah kalian insecure cuman gara-gara ini sebuah riset, tapi kalian harus coba karena ini hal-hal yang worth it banget sebagai program Simul Mawas, program kemahasiswaan yang bakal mendevelop kalian lebih jauh lagi, yang akan growing up buat kalian karena kalian akan dapat relasi juga, karena kalian juga akan dapat exposure, dan ini merupakan hal yang benar-benar harus dicoba buat seluruh mahasiswa di sana. Dan jangan pernah takut atau jangan pernah ngerasa kalian itu nggak punya cutting, karena kakak tingkat itu bakal menjadi batu loncatan buat kalian untuk tanya-tanya, untuk kalian tahu lebih dalam terkait PKM. Kalian di sana kalian bakal dapat pengalaman juga. Jadi buat kalian harus coba PKM di tahun 2025. 2026 sorry. Oke, keren banget nih pesannya. Kalau untuk Kak Tegar nih buat teman-teman yang ada di rumah,
pokoknya perbanyak literasi aja soalnya di PKM itu untuk kayak syarat prasyarat yang dokumen itu sangat-sangat Banyak baca. ya, sangat-sangat berguna banget untuk dibaca. Habis itu jangan lupa cari-cari Google aja kayak contoh-contoh proposal dan sebagainya itu. Pokoknya jangan malu untuk bertanya juga. Pokoknya Terus semangat baca. lah. Oke, terima kasih nih Kak Tegar dan juga Kak Hikmah atas pesannya. Semoga teman-teman yang di luar sana ataupun khususnya dari PPK sendiri bisa lolos pendanaan lagi nih Kak ya Kak. Oke, terima kasih nih buat Kak Tegar dan juga Kak Hikmah atas waktu dan kesempatannya sudah hadir di sini, sudah bercerita inspiratif. Semoga cerita ini bisa menjadi apa ya? Inspirasi buat teman-teman yang ada di sana supaya tidak usah minder dan juga bisa have fun nih buat ngerjain PKM RSH-nya. Iya, benar. PKM yang lain ya kayak ada Iya, banyak. PKM juga. Iya, ada kurang lebih ada 8 bidang. Oh, 8 bidang. Oke, dan buat kalian inget ya, riset itu nggak melulu serius tapi juga seru dan penuh cerita dan pengalaman berharga. Siapa tahu dari riset kecilmu itu hari ini bisa menjadi perubahan yang besar untuk esok. Sampai jumpa di episode Potologi selanjutnya. Aku Sania pamit undur diri. Stay curious, stay kreatif, and see you. Selamat siang semuanya. Bye bye.